Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, saya di sebuah tempat penjual lotek di Jalan Kaliurang. Tepatnya di seberang Mirota, Jalan Kaliurang. Ada seorang penjual lotek di situ dan saya antri untuk membeli lotek karena di jam makan siang, jadi antriannya cukup panjang. Singkat cerita, terjadi pertengkaran antara orang yang antri di bagian depan dengan orang yang antri dan duduk di dalam, di warung lotek itu. Penjual lotek memberikan lotek itu kepada orang yang antri di dalam, orang yang duduk di dalam. Orang yang antri nomor 1 sambil berdiri ini nggak terima. Duh, itu kan harusnya bagian saya, kata dia. Penjual lotek nggak jawab apa-apa. Yang jawab orang yang antri sambil duduk di dalam itu. Dia mengatakan, saya duluan datang sebelum Anda antri. Saya sudah datang dan saya duduk di sini. Orang yang nomor 1 nggak terima. Dia mengatakan, kalau Anda antri, Anda berdiri di sini, jangan duduk di sana. Orang antrian nomor 1 ini mengatakan juga, tukang parkir itu dari tadi di sini, tapi dia nggak ikut barisan antrian ini, maka dia nggak dapat lotek. Itulah cerita singkat tentang pertengkaran di penjual lotek Jalan Kaliurang beberapa tahun yang lalu. Saya cuma membayangkan apa rasanya lotek itu ketika dimakan. Apa ya enak. Sebungkus lotek yang didapatkan dengan pertengkaran, dengan perselisihan, pasti landa enak. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, seringkali kita juga berada dalam situasi seperti itu, bukan? Kita seringkali melihat bahwa diri kita ini harusnya didulukan. Diri kita ini penting. Orang harus peduli dengan saya dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa ada yang lebih penting dari diri kita. Yaitu kasih. Kasih Allah. Itu jauh lebih penting seharusnya dari persoalan diri kita. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 13. Ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Rasul Paulus menuliskan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13. Rasul Paulus mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya, mengatakan kepada orang-orang di Korintus, bahwa apa yang menjadi kehebatan kita itu tidak harus menjadi hal yang kemudian lebih penting dari segala hal untuk dilihat oleh orang lain. Kehebatan kita, segala kehebatan kita, tidak boleh lebih hebat dari kasih kita. Kehebatan kita yang lain seharusnya menjadi sesuatu yang tetap tidak melampaui tindakan dan sikap kasih kita di dalam hidup ini. Mengasihi menjadi hal yang sangat penting. Kasih menjadi sebuah bungkus yang paling penting dari semua hal yang hebat. Segala talenta dan karunia dalam hidup kita mesti dibungkus sedemikian rupa di dalam hal yang paling penting, yaitu kasih. Rasul Paulus mengatakan, kalaupun aku bisa berbahasa semua bahasa manusia, bahasa malaikat, bahkan juga aku punya iman yang besar untuk memindahkan gunung, aku punya karunia untuk bernubuat, tapi tanpa kasih, semua itu tidak berguna. Sekalipun aku memberikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan diriku untuk dibakar, tetapi ketika itu tanpa kasih, maka semua itu tidak ada faedahnya.
Apa yang diinginkan Rasul Paulus? Rasul Paulus ingin mengatakan, letakkan semua kehebatan dirimu di dalam kasih. Letakkan semuanya di bawah kasih. Supaya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan dan kamu hidupi, itu sungguh-sungguh memuliakan Allah, bukan memuliakan dirimu sendiri. Tujuan dari segalanya adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Di dalam sejarah reformasi, Martin Luther dan Zwingli pernah berselisih paham. Martin Luther dan Zwingli berselisih paham, dan Zwingli bergumul tentang perselisihan itu. Lalu Zwingli memohon pada Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan di dalam perselisihan itu. Lalu Tuhan menuntun Zwingli untuk melihat sebuah peristiwa yang kemudian menyadarkan dia untuk segera menyelesaikan perselisihannya dengan Martin Luther dalam kerendahan hati. Ketika Zwingli sedang berjalan, dia berjalan di daerah perbukitan di Swiss, lalu di jalan sempit di perbukitan itu, Zwingli melihat 2 ekor kambing yang berpapasan di jalan sempit. Di sebuah jalan sempit di tebing dan sampingnya jurang. Ada 2 ekor kambing berpapasan, yang satu dari atas, yang satu dari bawah. Lalu dalam posisi itu, kambing yang dari bawah ini menundukkan dirinya, merendahkan dirinya begitu, lalu kambing yang dari atas ini menginjak kambing itu melewatinya karena jalan sangat sempit. Di situ Zwingli belajar bahwa dia harus menempatkan kerendahan hati, menempatkan kasih lebih penting dari segalanya. Itulah yang menjadi hal yang menarik di dalam sejarah reformasi, di dalam perseteruan Martin Luther dan Zwingli terkait teologi. Kita diajak untuk belajar bagaimana hal yang besar di dalam kehidupan 2 tokoh reformator ini tidak pernah ada artinya ketika tidak ada kasih. Zwingli belajar untuk menyelesaikan perselisihan itu. Sehingga apa yang diperjuangkan, apa yang dilayankan di dalam kehidupan gereja menjadi berkat. Demikian juga yang dikerjakan oleh Martin Luther. Menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan. Karena ada kasih di sana, di dalam perjalanan pelayanan mereka. Tuhan menolong kita untuk juga menghidupi kasih yang sama. Amin.